Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, perkenalkan, saya Reza Fitrianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai hantavirus. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus dalam genus Hantavirus dan famili Bunyaviridae serta ditularkan melalui rodensia seperti tikus dan mencit. Gejala hantavirus tergantung pada manifestasi klinis penyakit. Terdapat dua jenis manifestasi klinis hantavirus. Yang pertama, HFRS. Gejala awalnya yaitu mengalami sakit kepala intens, nyeri pada punggung dan perut, demam, menggigil, mual, penglihatan kabur, serta dapat memungkinkan timbulnya gejala lain seperti wajah kemerahan, peradangan, mata merah, dan atau ruam. Gejala lanjutan yaitu tekanan darah rendah, shock akut, pecah pembuluh darah, dan juga gangguan ginjal akut. Yang kedua, HPS. Gejala awalnya kelelahan, demam, dan nyeri otot, terutama di paha, panggul, punggung, dan bahu. Kemudian, batuk yang menghasilkan sekresi, sesak nafas, cairan yang terakumulasi dalam paru, tekanan darah rendah, serta mengurangi efisiensi kerja jantung. Secara umum, masa inkubasi hantavirus yaitu 1-8 minggu. Secara khusus, HFRS 1-2 minggu setelah terpapar, sementara HPS 1-8 minggu setelah terpapar. Tingkat kematian hantavirus pun berbeda. HPS memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi yaitu sebesar 40-50%, sementara HFRS berada di rentang 5-15%. HFRS dengan tipe virus Pumala mortalitasnya di bawah 1%. Terdapat 18 jenis tikus dan 1 jenis lerut rumah terkonfirmasi sebagai reservoir hantavirus di Indonesia. Beberapa contohnya yaitu Ratis norvegicus, Ratus tanizumi, Bandicota indica, Suncus murinus, dan lain sebagainya. Penularan hantavirus yaitu kontak dengan hewan reservoir rodensia yang terinfeksi atau kontak dengan ekskresinya seperti saliva, urin, atau feses. Kemudian melalui aerosol, melalui kulit yang pecah-pecah atau gigitan rodensia. Beberapa faktor risiko hantavirus: yang pertama, tinggal di area atau rumah yang terdapat banyak tikus. Yang kedua, pekerjaan kontak dengan tikus seperti industri konstruksi atau jasa pengendalian hama. Yang ketiga, memiliki hobi berkemah, mendaki gunung, berburu, dan atau aktivitas lainnya yang kontak dengan tikus. Untuk penegakan diagnosis infeksi hantavirus dapat melakukan tes serologi, tes PCR, tes darah, tes urin, atau pepindaian seperti CT scan atau ronsen untuk deteksi gangguan paru. Selanjutnya, pencegahan hantavirus. Pencegahan terhadap hantavirus dilakukan utamanya melalui pengendalian rodensia serta mencegah kontak dengan urin, tinja, air liur, dan atau tempat bersarang rodensia. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan yaitu menutup lubang tempat masuknya rodensia, menjaga kebersihan makanan saat makan, menutup makanan, memasang perangkap tikus, rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan, kemudian kita membersihkan area kerja, menghindari kontak dengan tikus dan gunakan APD serta mematuhi SOP dalam bekerja. Pengobatan hantavirus sampai saat ini belum ditemukan obat yang spesifik untuk penyakit hantavirus. Pengobatan dilakukan untuk terapi suportif untuk meredakan gejala yang dialami. Selain itu juga belum terdapat vaksin hantavirus. Salah satu bentuk perkembangan pengobatan hantavirus di Cina, penggunaan ribavirin untuk pengobatan HFRS dapat secara signifikan mengurangi kematian jika diberikan 5 hari pertama setelah timbul gejala. Selanjutnya, sejarah infeksi hantavirus. Outbreak pertama hantavirus yaitu pada tahun 1950 sampai 1953, di mana 3.000 serdadu menderita sakit berat HFRS di Korea Selatan. Hantavirus diambil dari nama sungai pada daerah tersebut yaitu Sungai Hantan. Kemudian pada tahun 1976, hantavirus diisolasi untuk pertama kalinya. Pada tahun 1993, outbreak hantavirus jenis HPS di Arizona, Colorado, dan New Mexico, serta Utah. Berikut merupakan sebaran hantavirus di dunia. Beberapa tipe virus berada pada wilayah tertentu, seperti tipe hantaan umumnya tersebar di Asia Timur seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea. Kemudian tipe virus Soul tersebar di seluruh dunia dan lain sebagainya. Infeksi hantavirus di Indonesia. Di Indonesia, pertama kalinya hantavirus dilaporkan pada pekerja pelabuhan di kota Maumere pada tahun 1991.
Selanjutnya ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pada tahun 2002, infeksi hantavirus terjadi pada saat KLB DBD, di mana 11% pasien positif dari 94 pasien. Selanjutnya terdapat 7 orang positif dari 85 pasien di Jakarta dan Makassar pada tahun 2004. Kemudian adanya infeksi hantavirus pada 2 orang pasien suspek leptospirosis di Kota Semarang pada tahun 2014. Pada tahun 2018, yang pertama, wisatawan Jerman yang berkunjung ke Sulawesi terinfeksi hantavirus. Yang kedua, terdapat laporan INA-Respon, di mana 2 kasus konfirmasi di Indonesia, 1 di Jakarta dan 1 di Surabaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai program pemerintah. Pada saat ini belum terdapat program pemerintah khusus untuk surveillance hantavirus, tetapi pemerintah melakukan penelitian dan publikasi, salah satunya riset khusus vektor dan reservoir atau RIKUS Vektora yang dilakukan pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Hasil riset khusus Vektora menunjukkan adanya infeksi hantavirus pada rodensia pembawa hantavirus yang telah ditemukan pada 29 provinsi tempat riset dilakukan dan tersebar pada berbagai tipe habitat seperti pemukiman, lahan pertanian maupun hutan. Baiklah Sobat Milenial, demikianlah sesi kita kali ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.